Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elanggun Ferdiansah dengan NIM K71211089. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila dengan subbab ideologi Pancasila dan liberalisme. Nah, pada tahun 1950 sampai tahun 1959 ini disebut pemerintahan demokrasi liberal. Nah, negara liberal ini membebaskan masyarakatnya atau rakyatnya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Namun dalam negara liberal ini juga membebaskan kepada masyarakatnya untuk tidak percaya kepada Tuhan atau ateis. Bahkan mereka juga membebaskan untuk menilai dan mengkritik suatu agama. Nah, ini sangat tidak sesuai dengan ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Berdasarkan pandangan tersebut, hampir dapat dikatakan bahwa sistem liberal ini memisahkan antara agama dan negara atau bersifat sekuler. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan melanjutkan di slide selanjutnya. Sebelum kita mempelajari lebih dalam materi ini, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, menjelaskan ideologi Pancasila dan liberalisme. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri liberalisme. Yang ketiga, menjelaskan liberalisme dalam berbagai bidang. Yang keempat, menyebutkan negara liberalisme. Yang kelima, menjelaskan keunggulan dan kekurangan liberalisme. Oke, yang pertama, ideologi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang digunakan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita dan mencapai tujuan bangsa Indonesia. Nah, tujuan bangsa Indonesia ini tercantum pada alinea 4 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, ideologi liberalisme. Ideologi liberal atau liberalisme merupakan salah satu jenis paham atau ideologi yang menjunjung kebebasan dan mengakui hak-hak individual setiap bidang agama, politik, sosial, maupun kebudayaan yang dilindungi oleh negara atau badan-badan lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri ideologi liberalisme. Yang pertama, setiap individu berhak mendapat perlakuan yang sama. Yang kedua, setiap individu memiliki kesempatan yang sama. Yang ketiga, negara hanyalah alat. Maksudnya, liberalisme dalam suatu negara berpikir bahwa negara adalah suatu sistem yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan besar yang ingin dicapai oleh suatu negara. Yang keempat, ada hukum dan hukum diterapkan. Maksudnya, hukum tertinggi dalam negara liberal adalah tentang persamaan kedudukan dari setiap individu di mata hukum. Yang kelima, ada tidak menerima ajaran dogmatisme. Dogmatisme ini adalah orang yang berpegang pada kepercayaan mereka tanpa berpikir dan hanya ikut-ikutan saja. Yang keenam, pemerintah ditentukan dengan persetujuan. Maksudnya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan rakyat berhak menentukan siapa yang berhak
menjadi pemimpin atau mewakili mereka untuk menjalankan pemerintahan. Yang selanjutnya, liberalisme dalam berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang politik. Nah, di bidang politik ini biasanya ditandai dengan munculnya paham demokrasi dan nasionalisme yang menyebar di berbagai negara. Yang kedua ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini ditandai dengan munculnya sistem perekonomian liberal yang menghendaki perdagangan bebas serta menolak campur tangan pemerintah. Yang ketiga ada bidang agama. Nah, bidang agama ini biasanya ditandai dengan adanya kebebasan untuk memeluk suatu agama tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Yang keempat ada bidang pers. Bidang pers ini ditandai dengan adanya kebebasan berekspresi dan berkarya bagi artis serta kebebasan bagi wartawan untuk menulis dan memuat warta apapun yang benar-benar diketahuinya. Yang terakhir ada bidang sosial. Bidang sosial ini ditandai dengan adanya emansipasi wanita serta penyetaraan gender yang menempatkan wanita sejajar dengan pria. Nah, dalam hal ini contohnya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan karir. Selanjutnya, negara yang menganut liberalisme. Yang pertama tentunya ada Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini ada Kanada, ada Meksiko, ada Argentina, Ekuador, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Prancis. Yang ketiga ada Belanda. Yang keempat ada Inggris. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada Jepang. Ini termasuk menganut liberalisme. Keunggulan ideologi liberalisme. Ada beberapa keunggulan. Yang pertama, menumbuhkan sikap inisiatif dan kreatif. Maksudnya masyarakat tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah. Jadi masyarakat itu menata kegiatan ekonomi juga. Yang kedua, bebas memiliki sumber daya produksi. Nah, dengan hal tersebut diharapkan masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Yang ketiga ada sektor ekonomi maju. Kenapa bisa dikatakan sektor ekonominya maju? Karena kegiatan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada masyarakat, menimbulkan persaingan untuk maju. Yang terakhir ada menghasilkan produk berkualitas tinggi. Nah, tadi ada keunggulan, sekarang ada kekurangan ideologi liberalisme. Yang pertama, sulit menetapkan pemerataan pendapat antar individu karena terjadi persaingan yang sangat ketat dan bersifat bebas. Yang kedua, pemilik sumber daya produksi dapat melakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap tenaga kerja, sehingga ini akan menjadi jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin semakin melebar. Yang ketiga ada sistem monopoli. Nah, sistem ini sering membawa kerugian kepada masyarakat karena seseorang atau lembaga itu mengatur dalam penawaran pasar. Dan yang keempat, masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini sering terjadinya gejolak perekonomian. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri materi ini, saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah
Kekuatan liberalisme terletak dalam menampilkan individu yang memiliki martabat dan bermodalkan keberdayaan pribadi. Yang perlu di-highlight di sini adalah individu dan bermodalkan keberdayaan pribadi. Sedangkan kelemahannya terletak dalam pengingkaran terhadap dimensi sosialnya sehingga tersingkir tanggung jawab pribadi terhadap kepentingan umum. Oleh karena itu, Indonesia tidak cocok menggunakan ideologi liberalisme. Nah, oleh karena itu Indonesia itu menggunakan ideologi Pancasila. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang belum bisa dimengerti, belum jelas. Saya di sini juga masih belajar. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.